Profesor Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Ada yang lapor ke Amnesty International walaupun diabaikan. Ada yang mau minta tolong ke PBB. Ada yang mau bersurat ke Presiden Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada yang mau bersurat ke Belanda. Minta tolong untuk menyelidiki ijazahnya Bapak Jokowi. Tidak tahu lagi besok atau lusa lapor ke mana lagi. Ke BMKG atau ke Posyandu. Untuk minta maaf, kalau tidak aku lanjutkan prosesnya. Tapi kalau ada lagu lama lagi dibuat, lagu lama itu giliran sudah terpojok, ya maju kena mundur kena, sekarang mau baik-baikin Pak Jokowi. Kok enak bener ya? Kalian lupa penggerudukan rumah Pak Jokowi, dan sekarang beredar isu, ya beredar kabar bahwa kedatangan ya klien-klien Anda itu ke Solo, ke rumah Pak Jokowi, itu bukan hanya ingin meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, tapi ingin membakar rumah Pak Jokowi. Lalu kemudian akan dibiarkan gitu. Kok enak bener? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pernyataan Jokowi yang tiba-tiba saja ya mengungkap siapa dalang di balik tuduhan ijazah palsu yang selama ini ya dialamatkan kepada dirinya ya, dan juga ada isu pemakzulan Gibran juga oleh sekelompok aki-aki bengek gitu ya. Ya, walaupun sebetulnya Jokowi tidak dalam rangka berstatement melainkan menjawab pertanyaan awak media, tetapi jawaban Jokowi itu mempertegas bahwa memang ada aktor, ada dalang, ada orang kuat yang membackup orang-orang sinting yang selama ini menuduh ijazah Jokowi palsu, ya kan? Karena kalau nggak ada yang membackingi, coba bayangin, ya kan? Nggak mungkin lah orang-orang itu segila itu. Lantas, siapakah aktor gitu ya yang dimaksud oleh Jokowi tersebut? Apakah ada aroma-aroma ya kan mamak ketum? Saya sih no comment teman-teman ya, karena kalau menurut saya sih bukan mamak ketum, melainkan mengandung aroma-aroma nenek lampir. Hai, dugaan saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad. Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan Pak. Itu tadi. Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Siap.
Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang ijazah skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu namanya ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak, udah. kemarin, Satu lagi, Pak. Profesor Matutina mengatakan bahwa ada sosok politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya semua udah tahu lah. Ya, kasih. Nah, tuh ya kan, kita sudah mendengar bareng-bareng pernyataan Pak Jokowi. Ada dua perkara yang ingin saya komentari ya teman-teman. Ya, pertama adalah terkait para nama-nama calon tersangka ya. Saya katakan calon karena saat ini belum berstatus sebagai tersangka. Jangan kalian itu berburuk sangka kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah melaporkan nama orang per orang ya. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng, Pak Jokowi melaporkan sebuah peristiwa yang diduga ya mengandung unsur pencemaran nama baik dan fitnah atas dirinya. Nah, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya, akhirnya muncullah nama-nama tersebut ya. Jadi jangan kelojotan lah kalau nama-nama Anda itu ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai calon tersangka. Bukan Pak Jokowi yang minta. Iyalah. Dan yang kedua adalah siapa sebetulnya orang yang berada di balik kalian semua itu? Katanya Pak Jokowi semua orang sudah tahu. Kalau jawaban Pak Jokowi semua orang sudah tahu, maka dugaan saya 11.000 triliun % mengarah kepada si nenek lampir. Emang siapa bang si nenek lampir? Yaitu sinetron yang ada di Indosiari itu. Apa dulu filmnya ya? Misteri Gunung Merapi ya kan? Iyalah, jangan menyebut nama ya, bahaya nanti. Lanjut. Untuk minta maaf. Kalau tidak, aku lanjutkan prosesnya. Tapi kalau ada Lagu lama lagi dibuat. Lagu lama itu giliran sudah terpojok ya, maju kena mundur kena, sekarang mau baik-baikin Pak Jokowi. Kok enak bener ya? Kalian lupa penggerudukan rumah Pak Jokowi. Dan sekarang beredar isu ya, beredar kabar bahwa kedatangan ya klien-klien Anda itu ke Solo, ke rumah Pak Jokowi, itu bukan hanya ingin meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, tapi ingin membakar rumah Pak Jokowi, lalu kemudian akan dibiarkan gitu. Kok enak bener. Yang kedua, klien Anda itu, ya, terutama si Roy Panci itu, sudah yakin 11 triliun katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Ya sudah, kalau memang yakin dan punya bukti-buktinya, adu bukti aja nanti di pengadilan, ya. Nggak usah lagi melas-melas, mohon-mohon baik-baikin Pak Jokowi. Percuma, ya, percuma. Ijazahnya Pak Jokowi sudah disita oleh pihak Polda Metro, artinya nanti, ya, akan dibawa ke pengadilan, ya, paham? Setelah Pak Jokowi nunjukin ijazah asli, terus minta maaf gitu. Sorry ya. Panci ya kan. Panci harus dihukum seumur hidup. Itu kata netizen ya. Kita bisa ngelihat bareng-bareng, itu tulisannya ada di badan videonya, ya kan. Modiar pada ketar-ketir. Sebaiknya menurut saya si Panci CS pamitan dulu sama keluarga, anak, istri. Iyalah, iya kan.
Karena ini orang sudah bisa dikatakan 11.000 miliar triliun persen akan berstatus sebagai tersangka. Dan ketika dia berstatus sebagai tersangka, ya kan, maka 11.000 triliun miliar persen juga berpotensi akan dilakukan penahanan. Karena tersangka memang tidak wajib ditahan, teman-teman ya, perlu diketahui. Tersangka tidak wajib ditahan ya. Tersangka hanya wajib ditahan ketika ya memiliki dua alasan. Pertama, melarikan diri, ya kan, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Kok 3, Bang? Iya, kok jadi 3 ya? Saya tadi ngomong 2 ya. Itulah pokoknya seingat saya. Kalau misalnya saya keliru, ya tolong dikoreksi ya. Maklumlah, saya kan bukan seorang ahli hukum. Gitu. Lanjut. Di sampingnya nggak ada ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan. Mas Suryo, siapa bilang ijazahnya Pak Jokowi nggak ditunjukin di Bareskrim? Lihat foto ini, Mas. Ya, sebelah kirinya, ya, itu ada fotokopi ijazahnya. Nah, sebelah kanannya itu ijazah aslinya, wujud ijazah aslinya Pak Jokowi. Dan itu lihat, itu iparnya Pak Jokowi yang mengantar ijazah tersebut, ya. Jadi nggak usah pura-pura nggak tahu, Mas Suryo. Ya, dari sini saja ya kan kita sudah bisa menelaah gitu ya, teman-teman ya. Dan saya sebetulnya jujur ya, saya tidak pernah menganggap si Panci ini orang bodoh. Karena dia pernah menjadi seorang menteri ya kan 2 kali, nggak mungkin lah menteri sampai 2 kali itu ditunjuk ya. Tapi orangnya bodoh. Menurut saya enggak, ya kan. Tapi kenapa saat ini dia bertindak sebodoh ini, ya kan? Dia seperti menganggap orang lain itu bodoh semua. Ketika sekarang dia bilang A, nanti bilang B, lusa bilang C. Dia sepertinya tidak merasa itu bersalah. Dia tidak merasa malu dan lain sebagainya. Ya kembali lagi kepada pernyataan Pak Jokowi. Karena ada aktor yang merasa membackingi di balik isu ini. Berarti ini orang kan tidak gratisan, pasti mereka mendapatkan pundi-pundi. Nah, atas dasar alasan ekonomi lah, ya kemungkinan besar si Panci ini rela menjadi orang setengah sinting, ya kan? Karena yang disampaikan oleh Sylvester tadi, ya kan, sudah dibahas oleh netizen barusan, bener gitu loh. Jadi penyerahan ijazah asli, ya kan, di Polda Metro Jaya seingat saya ya, itu memang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi, dan itu yang membawa adalah keponakannya gitu loh, bukan Pak Jokowinya. Tapi kan sudah diserahkan, kan seperti itu gitu loh. Aduh, masih aja ada yang percaya dengan orang-orang seperti Panji CS itu. Lanjut. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kira-kira kalian tahu tidak? Saking saktinya ijazah Bapak Jokowi membuat para artis-artis pemburu ijazah sampai pusing 7 keliling. Ada yang lapor ke Amnesty International walaupun diabaikan. Ada yang mau minta tolong ke PBB. Ada yang mau bersurat ke Presiden Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada yang mau bersurat ke Belanda minta tolong untuk menyelidiki ijazahnya Bapak Jokowi. Tidak tahu lagi besok atau lusa lapor ke mana lagi, ke BMKG atau ke Posyandu. Nah, ini keren ya kan. Jadi menurut saya memberikan saran kepada si Dokter Mangkrak ya, kemudian juga Mbah Egi ya, kemudian sama siapa lagi, itulah pokoknya ya, golongan orang-orang yang ruwet itu aja. Jangan terlalu sok-sokan gitu ya, mengirim surat ke Amnesty International di London, Inggris ya kan. Mengirim surat ke hak asasi manusia di Den Haag, Belanda misalnya. Kemudian mengirim surat ke PBB di New York, mengirim surat ke pemerintah, ke Presiden Amerika Donald Trump. Nggak akan viral Anda dan tidak akan membuat masyarakat itu mengubah pandangannya, persepsinya terhadap Anda. Coba Anda mengirim surat ya kan, mengadu kepada Posyandu, BMKG, saya yakin akan viral. Hahaha. Bukan hanya viral di Indonesia, bahkan sampai ke Israel sana akan viral itu. Satu-satunya orang yang ketika terjerat kasus hukum, mereka mengadu ke BMKG, ya kan, kemudian ke Damkar, ya kan, kemudian juga ke Posyandu. Bahkan akan viral sampai ke alam barzah sana. lanjut.
Gerombolané Roy Suryo iki wis keterlaluan lho lek karo Pak Jokowi iki. Wis terlalu merendahkan, melecehkan, pokoknya Pak Jokowi bagi mereka wis gak ono harga dirine. Seorang presiden sampai mendatangi Polresta seperti itu loh. Kami pendukungnya jujur sakit hati. Makanya untuk Roy Suryo semua dan gerombolannya, nantinya kalian kalau ada panggilan polisi itu jangan ada yang mangkir. Dan kalau seandainya kalian sudah menjadi tersangka, jangan sekali-kali teriak-teriak dikriminalisasi. Ingat-ingat dengan perbuatan kalian sekarang ini. Kalian mulutnya terlalu jahat, terlalu sadis. Makanya memang cocoknya kalian ini dibuih semua. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Nah, ya, tolong ya Panci ya dengerin nasihat mama-mama yang barusan ini ya kan, yang bening ini. Kalau nanti kamu sudah dipanggil, kan memang sudah dipanggil ya, sudah ada daftar namanya, seingat saya 12 atau 13 begitu ya. Seperti dugaan saya semula ya kan dulu beredar kabar bahwa ada 5 kalau nggak 4 sampai 5 nama yang dilaporkan oleh Pak Jokowi yang berpotensi sebagai tersangka. Waduh, kalau menurut saya itu kurang gitu kan, karena yang menghina, mencaci, memaki, menuduh, memfitnah Pak Jokowi terkait ijazah palsu itu baik SMA maupun S1-nya itu nggak hanya 5-6 gitu loh, banyak. Dan saya bersyukur saat ini sudah ada 12 nama seingat saya yang berpotensi ya kuat akan menjadi tersangka tahap 1. Berarti akan ada tahap 2 Bang. Ya iyalah ya kan. Nah, biar bersih bangsa dan negara ini dari golongan orang-orang yang suka menebarkan kebencian, mengadu domba, mencaci, memaki, bahkan memfitnah gitu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, jangan keluar-keluar kriminalisasi ya. Karena memang tingkah laku kau itu macam kayak gitu. Jadi nggak usahlah kau menggiring opini dan lain sebagainya. Jangan kau pikir masyarakat Indonesia itu sebodoh-bodoh kalian. Enggak lah, ya toh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.